Suamiku terang-terangan memulangkan aku ke rumah orang tuaku. Dia bilang, ini saya kembalikan anak kalian. Aku sudah tidak ada rasa. Aku bosan dengan dia. Ayahku mengatakan, seenaknya kamu menikahi anakku dan setelah bosan membuangnya. Seketika itu suamiku pucat di hadapan ayahku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Suara mesin mobil berhenti di depan rumah sederhana itu. Rika duduk diam di kursi penumpang, kedua tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat. Hatinya seperti ditarik-tarik, antara berharap ini hanya mimpi buruk atau kenyataan pahit yang harus diterima. Yunus turun lebih dulu, tanpa menoleh. Wajahnya datar, dingin, seolah-olah semua rasa telah padam. Ia membuka pintu mobil bagian penumpang. Turunlah, katanya pendek, suaranya kaku tanpa intonasi. Rika mematung sejenak. Ia ingin bertanya kenapa, tapi pertanyaan itu terasa sia-sia. Sudah berminggu-minggu Yunus berubah, jarang bicara, mudah marah, dan sering pulang larut. Sekarang, semua alasan yang ia takutkan akhirnya jadi nyata. Pintu rumah terbuka. Pak Hasan muncul dengan wajah heran. Yunus, panggilnya, alisnya berkerut. Ada apa datang malam-malam begini? Yunus menarik napas, lalu dengan nada dingin berkata, Pak, saya cuma mau mengembalikan anak Bapak. Suasana mendadak beku. Rika menunduk, air matanya menetes diam-diam ke tanah. Bu Rahma muncul dari balik pintu, memegang dada. Ya Allah, Yunus, apa maksudmu bicara begitu? Suaranya gemetar. Yunus menatap mereka bergantian, matanya kosong. Saya sudah tidak bisa lanjut. Saya bosan. Saya tidak ada rasa lagi, ujarnya tanpa ekspresi. Kata-kata itu menampar udara malam. Pak Hasan melangkah maju, matanya menyala. Bosan? Kau kira ini permainan, Yunus? Suaranya bergetar menahan marah. Seenaknya kau menikahi anakku, lalu setelah bosan kau buang begitu saja. Rika ingin menyela, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap Yunus, mencari sedikit saja sisa kasih yang dulu begitu hangat. Tapi yang ia temukan hanyalah dingin dan gengsi. Maaf, Pak, kata Yunus singkat. Saya sudah mencoba, tapi saya tidak bahagia. Dan kau pikir anakku bahagia disakiti seperti ini? Seru Pak Hasan, suaranya naik. Rika selama ini menutup aibmu, menahan semua sakitnya sendiri. Tapi ini balasanmu. Yunus terdiam. Ada sesuatu di matanya yang hampir menyerupai rasa bersalah, tapi segera ia buang jauh-jauh. Ia menunduk, lalu menoleh sekilas ke arah Rika. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku cuma tidak sanggup lagi. Rika menggigit bibir. Ia tidak membalas. Tidak ada kata yang bisa memperbaiki luka itu. Pak Hasan menepuk bahu putrinya pelan, lalu menatap Yunus dengan tajam. Kalau begitu, silakan pergi. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Suatu hari kau akan mengerti rasanya kehilangan sesuatu yang tak akan kembali. Yunus menarik napas panjang. Ia sempat membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya diam. Lalu ia berbalik, melangkah ke mobilnya, menyalakan mesin, dan pergi tanpa menoleh lagi. Suara mesin yang menjauh terdengar seperti gema perpisahan yang menancap di dada Rika. Bu Rahma berlari memeluk putrinya. Sudah, nak, sudah. Kalau seseorang pergi, biarkan Allah yang menuntunmu berdiri lagi. Rika menutup matanya. Air matanya jatuh di bahu ibunya, hangat dan pedih. Ia tidak menjerit, tidak memaki. Ia hanya berbisik lirih. Kalau ini kehendak Allah, aku ikhlas. Malam itu rumah kecil mereka kembali hening. Hanya suara jangkrik dan desahan angin menemani sisa luka yang baru saja ditinggalkan seseorang yang dulu ia panggil suami. Pak Hasan duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup rapat. Anak baik pun bisa disakiti, tapi Allah tidak akan membiarkan air mata jatuh sia-sia. Ucapnya pelan, seperti doa untuk putrinya yang baru saja kehilangan rumah dari hatinya sendiri. Hening. Hanya tangis tertahan, dan bayangan lampu mobil Yunus yang perlahan hilang di tikungan malam. Sudah 3 hari Rika kembali tinggal di rumah orang tuanya. Suasana rumah itu terasa begitu familiar, tapi kini berbeda.
Ada kesunyian yang menempel di setiap sudut kamar, di setiap helaan napas yang ia tahan. Di pojok meja, koper kecilnya masih belum dibongkar sepenuhnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela, jatuh di wajahnya yang sembab. Ia duduk diam di tepi ranjang, menatap jemarinya yang bergetar ringan. Sudah berkali-kali Bu Rahma mengetuk pintu, mengajaknya sarapan, tapi Rika hanya menjawab lirih, "Iya, Bu," tanpa benar-benar beranjak. Di meja makan, Bu Rahma menatap anaknya dengan tatapan lembut penuh cemas. "Rika, makanlah sedikit. Ibu tahu kamu belum bisa banyak bicara, tapi kamu harus kuat, Nak." Rika tersenyum tipis, memaksa suaranya keluar. "Aku berusaha, Bu. Cuma, rasanya masih berat." Bu Rahma mengelus kepala putrinya, perlahan. "Berat itu wajar, Nak. Tapi jangan biarkan luka menahanmu di tempat yang sama. Allah tahu kapan harus mengganti kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik." Kata-kata itu menembus hati Rika, membuat dadanya terasa hangat meski masih perih. Ia tahu ibunya mencoba menghibur, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Setelah makan, Rika kembali ke kamarnya. Di atas meja rias, ada buku harian tua yang dulu sering ia tulis sebelum menikah. Sampulnya sudah agak usang, tapi setiap halamannya menyimpan cerita masa muda yang penuh harapan. Perlahan ia membukanya, menulis dengan tangan bergetar. "Aku tidak menyangka semua akan berakhir secepat ini. Aku pikir cinta bisa membuat orang berubah. Tapi mungkin, yang harus berubah sekarang adalah aku sendiri. Bukan untuk membenci, tapi untuk belajar ikhlas." Air matanya menetes di sudut halaman. Namun kali ini ia tidak merasa hancur seperti sebelumnya. Ada rasa tenang aneh yang muncul. Mungkin ini tanda awal dari penerimaan. Sore harinya, Pak Hasan duduk di teras membaca koran. Melihat Rika keluar, ia menatap putrinya lama-lama. "Sudah lama Bapak tidak lihat kamu duduk di sini," katanya pelan. Rika tersenyum samar. "Aku rindu suasana ini, Pak. Dulu aku pikir rumah ini terlalu kecil, tapi ternyata disinilah aku paling aman." Pak Hasan menatapnya dengan mata yang lembut tapi tegas. "Rumah bukan tentang besar atau kecilnya, Nak. Rumah adalah tempat orang-orang yang tak akan mengusirmu hanya karena bosan." Rika menunduk, dadanya sesak. Tapi kali ini, bukan karena sedih semata, melainkan rasa syukur. Ia sadar, cinta sejati yang selama ini ia cari sebenarnya ada di hadapannya, cinta keluarganya sendiri. Menjelang malam, Bu Rahma masuk ke kamar Rika membawa segelas susu hangat. "Ibu dulu juga pernah merasakan dikhianati waktu muda," katanya pelan sambil duduk di tepi ranjang. "Tapi dari sana, ibu belajar kalau luka bisa jadi tempat tumbuhnya kekuatan baru. Kamu pun bisa, Nak." Rika menatap wajah ibunya, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, senyum itu tidak dipaksa. "Iya, Bu. Aku mau belajar kuat, pelan-pelan. Aku ingin jadi lebih baik, bukan lebih pahit." Bu Rahma mengangguk, lalu memeluk anaknya erat. "Begitu yang ibu mau dengar. Allah sudah menyiapkan sesuatu untukmu nanti. Percayalah." Malam itu Rika kembali menulis di buku harian sebelum tidur. "Aku masih menangis, tapi tangisku mulai berkurang. Mungkin ini tanda aku mulai sembuh. Aku tidak tahu kapan luka ini benar-benar kering, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin berhenti melangkah." Ia menutup buku itu, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang-bintang berkelip lembut di atas sana, seperti memberi isyarat bahwa harapan kecil telah kembali tumbuh di hati yang hampir mati. Dalam hening, Rika berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah. Mungkin aku belum bahagia, tapi aku masih Kau beri kekuatan untuk mencoba." Dan di antara dinginnya malam itu, secercah semangat kecil mulai menyala, pelan, tapi nyata. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Rika berdiri di halaman rumah, menyapu daun-daun kering yang berguguran dari pohon mangga tua di depan pagar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari semua yang terjadi beberapa minggu terakhir. Tapi sayangnya, tak semua hal bisa diabaikan begitu saja. Dari balik pagar, terdengar bisik-bisik lirih dua ibu tetangga yang sedang berjalan sambil membawa kantong belanja. "Itu, Rika ya? Kasihan, baru nikah belum 2 tahun sudah pulang lagi," kata salah satunya dengan nada separuh berbisik, tapi cukup jelas untuk didengar. "Iya,
Suaminya katanya sudah punya orang lain di kantor. Aduh, dunia sekarang memang aneh, Bu. Balas yang satunya, seolah membenarkan gosip yang belum tentu benar. Rika terdiam, tangannya berhenti menyapu. Ia menunduk, menatap tanah, menahan napas agar air matanya tidak jatuh. Tapi ia sadar, tidak ada gunanya melawan setiap lidah yang ingin berbicara. Dengan tenang, ia kembali menyapu. Tidak satu pun kata keluar dari bibirnya. Bu Rahma yang sedang menyiram bunga memperhatikan itu dari jauh. Ia mendekat, meletakkan ember di lantai. Sudah, Nak, jangan dengarkan mereka, ucapnya lembut. Mulut orang tidak bisa dikunci, tapi telingamu bisa kau jaga. Rika tersenyum lemah. Aku tahu, Bu. Tapi kadang rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Aku malu, bukan karena salah, tapi karena merasa gagal. Bu Rahma mengusap bahu putrinya. Kamu tidak gagal, Rika. Justru kamu berhasil menahan diri ketika orang lain memilih marah. Itu kekuatan yang tidak semua perempuan punya. Rika menarik napas panjang. Kata-kata ibunya terasa seperti angin yang menenangkan bara kecil di dadanya. Siang harinya, Pak Hasan pulang lebih cepat dari bengkel tempatnya bekerja. Ia melihat Rika sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Rika, panggilnya pelan. Iya, Pak. Bapak dengar dari warung tadi, katanya orang-orang mulai ngomongin kamu lagi. Rika menatap ayahnya, mencoba tersenyum. Iya, Pak, aku juga dengar. Pak Hasan menghela napas, duduk di kursi bambu. Kau tahu, Nak, orang yang tidak tahu apa-apa selalu paling ramai bicara. Tapi ingat, harga dirimu tidak ditentukan oleh lidah orang. Rika diam sejenak, lalu duduk di samping ayahnya. Aku berusaha kuat, Pak. Tapi setiap kali aku dengar namaku disebut dengan nada kasihan, rasanya sulit menegakkan kepala. Pak Hasan menatap putrinya dengan pandangan teduh tapi tegas. Justru disitulah kamu diuji. Menunduk itu baik, selama bukan karena malu terhadap kebenaran. Kalau kamu tidak salah, tegakkan kepala, Rika. Tidak perlu berdebat. Cukup buktikan kamu bisa berdiri tanpa belas kasihan siapapun. Rika terdiam. Kalimat itu menancap kuat di hatinya. Ia menatap kedua tangannya yang kotor karena pekerjaan rumah, lalu mengusap keringat di dahinya. Bapak benar, katanya perlahan. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, cukup kepada diriku sendiri. Pak Hasan tersenyum, lalu berdiri. Nah, itu baru anak Bapak. Ia menepuk pelan bahu Rika sebelum masuk ke rumah. Sore menjelang. Rika duduk di teras sambil menyeruput teh buatan ibunya. Suara anak-anak kecil bermain di jalan membuat suasana sedikit hidup. Tetangga-tetangga masih lewat, beberapa bahkan meliriknya dengan tatapan penasaran. Tapi kali ini, Rika tidak menunduk lagi. Ia menatap lurus ke depan, tetap sopan, bahkan sempat menyapa salah satu ibu yang lewat. Siang, Bu Wati, katanya dengan senyum ringan. Bu Wati agak kikuk, tapi membalas, oh, siang, Rika. Bu Rahma yang memperhatikan dari dalam rumah ikut tersenyum bangga. Begitu caranya, Nak, katanya sambil meletakkan piring di meja. Tidak perlu marah, tidak perlu lari. Cukup hadapi dengan senyum. Biar mereka tahu, kamu bukan perempuan yang kalah. Rika mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berbeda di dirinya sore itu. Semacam kekuatan kecil yang mulai tumbuh, lahir dari luka yang perlahan mengering. Di kamar malam itu, ia kembali menulis di buku harian. Hari ini aku mendengar banyak suara tentangku. Tapi untuk pertama kali, aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Karena akhirnya aku sadar, aku tidak perlu pembelaan dari siapapun. Aku cukup menjadi diriku sendiri. Ia menutup buku itu, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu penuh air mata kini tampak lebih tenang. Mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi sudah mulai kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, Rika berani berkata dalam hati, aku masih Rika yang sama, tapi kali ini aku tidak akan menunduk lagi. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda bagi Rika. Bukan karena cuacanya lebih cerah, tapi karena hatinya mulai menemukan arah. Ia duduk di meja makan, menatap koran yang penuh dengan iklan lowongan kerja. Tangannya berhenti di satu iklan kecil bertuliskan, dibutuhkan staf administrasi dan desain di perusahaan percetakan, Cahaya Visual.
Rika membaca ulang tulisan itu. Ia bukan lulusan desain, tapi sejak dulu punya hobi menggambar dan membuat tata letak sederhana di laptopnya. Entah mengapa, hatinya tertarik. Bu, Bapak, boleh ya kalau aku coba lamar kerja ini? Tanyanya pelan sambil menunjukkan iklan tersebut. Bu Rahmat tersenyum lembut. Tentu boleh, Nak. Bekerja itu bagus, daripada terus memikirkan masa lalu. Pak Hasan mengangguk, menepuk bahu putrinya. Coba saja. Tidak ada yang salah dengan berusaha. Siapa tahu ini jalan baru buatmu. Mendapat restu, Rika mulai menyiapkan berkas lamaran. Ia mengetik dengan hati-hati di laptop lama peninggalan kuliahnya. Setiap kata terasa seperti langkah kecil menuju kemandirian. Beberapa hari kemudian, ia datang ke kantor Cahaya Visual, sebuah perusahaan percetakan kecil tapi ramai di kawasan kota. Bangunannya sederhana, tapi suasananya hangat. Ia mengenakan blus biru muda dan jilbab krem, tampak rapi dan sopan. Di ruang wawancara, seorang pria muda menyapanya dengan ramah. Selamat pagi, Mbak Rika ya? Saya Dimas, staf bagian desain, katanya sambil tersenyum. Pagi, Mas Dimas. Iya, betul. Tenang aja, suasananya santai kok. Ibu Nita, kepala divisi kami, sebentar lagi datang. Rika mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, wawancara berlangsung. Ibu Nita tampak terkesan dengan ketelitian Rika dan cara bicaranya yang tenang. Kamu kelihatan teliti dan punya rasa tanggung jawab. Kita butuh orang seperti itu, kata Ibu Nita. Mulai Senin depan kamu bisa langsung kerja. Ya. Rika tertegun sesaat. Serius, Bu? Tentu. Selamat bergabung di Cahaya Visual. Ia menunduk, hampir menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Setelah sekian lama merasa tidak berharga, kini ia merasa dibutuhkan lagi. Hari pertama kerja terasa menegangkan tapi menyenangkan. Dimas menjadi orang yang paling banyak membantu Rika beradaptasi. Ia menjelaskan cara kerja software desain, alur proyek, hingga cara berkomunikasi dengan klien. Tenang aja, Mbak. Semua orang di sini juga mulai dari nol, kata Dimas dengan nada bersahabat. Rika tersenyum. Terima kasih, Mas. Saya memang masih belajar. Mereka sering berdiskusi soal ide desain brosur atau poster. Kadang Dimas melempar candaan ringan untuk mencairkan suasana, tapi Rika tetap menjaga batas sopan dan profesional. Ia tahu, ia datang bukan untuk mencari pengganti siapapun, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Suatu sore, ketika semua pegawai sudah pulang, Rika masih duduk di depan komputer, mencoba menyelesaikan desain pertama yang akan dikirim ke klien. Dimas menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Masih lembur? Iya, sedikit lagi selesai. Wah, semangat banget. Biasanya orang baru malah cepat pulang, kata Dimas sambil tertawa kecil. Rika tersenyum, matanya tetap fokus di layar. Saya ingin hasilnya bagus. Saya ingin belajar sungguh-sungguh. Dimas menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, saya kagum, Mbak. Tidak banyak orang yang bisa bangkit setelah jatuh. Terus semangat, ya. Rika menatap teh hangat di tangannya, lalu menjawab dengan lembut. Terima kasih, Mas. Saya cuma tidak mau hidup saya berhenti di masa lalu. Beberapa minggu berlalu, dan Rika mulai menikmati rutinitas barunya. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk orang tuanya, lalu berangkat kerja dengan langkah mantap. Setiap kali melihat hasil desainnya dicetak menjadi brosur atau spanduk, ada rasa bangga yang tumbuh di dadanya. Bu Rahma sering menyambut Rika pulang kerja dengan senyum hangat. Capek, Nak? Sedikit, Bu. Tapi senang. Alhamdulillah, Ibu suka lihat kamu begini. Wajahmu mulai bersinar lagi. Rika tertawa kecil. Mungkin karena aku mulai merasa berguna lagi, Bu. Malamnya, sebelum tidur, Rika menulis lagi di buku harian kecilnya. Hari ini aku tidak lagi merasa sebagai seseorang yang ditinggalkan. Aku mulai merasa sebagai seseorang yang melangkah. Ia menutup buku itu, memandang ke langit-langit kamarnya yang temaram. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya arah baru. Bukan sebagai istri yang dikembalikan, tapi sebagai perempuan yang sedang bangkit. Rika tersenyum kecil dan berbisik pelan. Terima kasih, ya Allah, sudah memberiku kekuatan untuk memulai lagi.
Dan malam itu, dalam diam, semangat baru benar-benar lahir di dalam dirinya. Langit sore di atas gedung kantor tampak keemasan ketika Yunus berdiri di depan jendela besar ruangannya. Ia menatap keluar, ke arah jalan yang padat, tapi pikirannya melayang entah kemana. Di atas mejanya, laptop masih terbuka dengan deretan laporan proyek yang belum disentuh sejak siang. Sudah 2 bulan berlalu sejak ia memulangkan Rika ke rumah orang tuanya. Kalimat yang diucapkannya waktu itu, "Aku sudah tidak ada rasa," masih terngiang seperti gema yang tidak mau pergi. Ia pikir dengan mengakhiri semuanya, hidupnya akan lebih ringan. Tapi ternyata yang datang justru hampa. Ketukan lembut di pintu memecah lamunannya. "Mas Yunus, maaf ganggu. Ini data revisi desain dari klien kemarin." Suara lembut itu milik Vina, rekan kerjanya di bagian marketing. "Oh, iya. Taruh aja di meja," jawab Yunus tanpa menoleh. Vina meletakkan berkas, lalu berdiri sejenak. "Mas, kamu belum makan siang, ya?" Yunus menoleh perlahan. "Kok tahu?" Kelihatannya capek banget. Dari tadi nggak keluar ruangan. Ia tersenyum tipis. "Iya, lagi banyak pikiran. Kerjaan." Bisa dibilang begitu. Vina mengangguk pelan. Ia sudah bekerja di kantor itu selama setahun. Dan sejak Yunus menjadi atasannya, mereka sering berinteraksi. Vina dikenal ceria dan komunikatif, jauh berbeda dari Rika yang lembut dan pendiam. Justru perbedaan itulah yang dulu membuat Yunus nyaman berada di dekat Vina. Setidaknya, sebelum semuanya berantakan. Sore itu mereka pergi makan bersama di kantin bawah. Vina bercerita tentang klien yang rewel, lalu tertawa kecil. Yunus ikut tertawa, tapi senyumnya terasa hambar. Ada jeda aneh di antara obrolan, seperti sesuatu yang hilang. "Mas, kamu kelihatan beda," kata Vina sambil menatapnya. "Beda gimana?" "Dulu kamu sering cerita, sering bercanda. Sekarang kayak kosong aja." Yunus terdiam sejenak. Mungkin capek aja. Vina menatapnya lebih lama, tapi memilih tidak mendesak. Setelah makan, mereka berjalan kembali ke kantor. Dari jauh, beberapa karyawan lain melirik dengan senyum menggoda. Sudah lama gosip kecil beredar bahwa Yunus dan Vina punya hubungan khusus. Tapi bagi Yunus, ia sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya ia rasakan. Kadang, ketika Vina tertawa, wajahnya tiba-tiba berubah di pikirannya, menjadi wajah Rika yang tersenyum sabar di meja makan, menyajikan teh hangat setiap malam. Sekilas bayangan itu datang, lalu menghilang lagi, meninggalkan sesak yang sulit dijelaskan. Malam itu, Yunus duduk sendirian di apartemennya. Ruangan itu rapi tapi dingin, tanpa suara selain detik jam dinding. Di meja makan, masih ada 2 cangkir kopi yang tak pernah ia singkirkan, kebiasaan lama yang dulu Rika lakukan. 1 untuk dirinya, 1 untuk Yunus. Kini hanya 1 yang terisi. Ia membuka ponsel, membuka galeri foto. Ada gambar Rika sedang tertawa memegang bunga. Yunus menatap lama, lalu menutup ponsel cepat-cepat, seolah takut mengakui rasa yang kembali muncul. "Udahlah, Yunus," gumamnya pelan. "Kamu yang milih ini." Namun dalam hati kecilnya, ada suara lain yang tak bisa ia bungkam. "Benarkah ini yang kamu mau?" Ia memejamkan mata, menahan rasa sesak di dada. Semua yang dulu tampak membosankan, suara Rika yang menasihati dengan lembut, caranya menyiapkan makan pagi, bahkan diamnya yang tenang, kini terasa seperti hal yang paling berharga yang telah ia buang. Teleponnya berbunyi. Nama Vina muncul di layar. "Mas, besok kita meeting jam 10 ya, jangan lupa." "Iya, Vin. Siap." "Masih kerja? Jangan lupa istirahat, ya." Yunus menatap layar ponsel beberapa detik setelah panggilan berakhir. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu cepat memudar. Ia sadar, perhatian Vina yang hangat sekalipun tidak mampu mengisi ruang kosong yang ditinggalkan seseorang lain. Beberapa hari kemudian, di kantor, Vina datang membawa 2 gelas kopi. "Buat Mas Yunus, biar semangat," katanya ceria. "Wah, makasih." Yunus mengambilnya. Mereka duduk berdua membahas proyek baru. Vina berbicara dengan penuh semangat, tapi pikiran Yunus melayang entah kemana. Ia memperhatikan tangan Vina yang sibuk menulis di kertas, lalu tiba-tiba teringat tangan Rika yang dulu selalu menggulung lengan bajunya sebelum mencuci piring.
Gerakan sederhana itu, yang dulu tak pernah ia perhatikan, kini muncul begitu jelas di kepalanya. Yunus menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas. "Mas, kamu nggak apa-apa?" tanya Vina. "Enggak, cuma ngantuk." Padahal bukan ngantuk. Ia hanya takut wajahnya menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Kosong dan menyesal. Sore hari, setelah semua orang pulang, Yunus menatap jendela lagi. Matahari tenggelam perlahan, langit berubah jingga. Ia menghela napas panjang. "Mungkin, aku salah," ucapnya pelan. Tak ada yang menjawab. Hanya bayangan dirinya sendiri di kaca yang menatap balik. Wajah seorang pria yang berpikir bahwa ia sudah bebas, tapi sebenarnya justru kehilangan rumah. Dan di lubuk hatinya, untuk pertama kali, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu ia abaikan. Penyesalan kecil yang menyesap pelan, tapi pasti. Hari Senin itu terasa berbeda bagi Rika. Kantor, cahaya visual, lebih ramai dari biasanya karena seluruh tim sedang bersiap mempresentasikan hasil proyek besar untuk klien baru. Sebuah perusahaan interior ternama. Rika berdiri di depan layar presentasi, menata napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Desain ini kami buat berdasarkan konsep ruang terbuka dan warna natural," ucap Rika dengan suara tenang. Tangannya sedikit bergetar, tapi matanya mantap menatap klien yang duduk di depan. Beberapa rekan kerja memperhatikan dengan kagum. Dimas memberi anggukan kecil dari sisi ruangan, memberi semangat tanpa kata. Setelah Rika selesai menjelaskan, ruangan hening sesaat, lalu disusul tepuk tangan kecil dari Ibu Nita, kepala divisi. "Presentasi yang sangat bagus, Rika," katanya sambil tersenyum. "Kamu menjelaskan dengan jelas dan percaya diri." Klien pun terlihat puas. Rika menunduk sopan, pipinya sedikit memerah. "Terima kasih, Bu." Klien mengangguk setuju. "Kami suka dengan hasil desainnya. Profesional sekali." Ucapan itu membuat dada Rika terasa hangat. Ia masih ingat beberapa bulan lalu, dirinya hampir tak berani keluar rumah karena rasa malu. Kini, ia berdiri di depan banyak orang, bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang berani membangun dirinya kembali. Sore harinya, di meja kerja, Ibu Nita menghampirinya. "Rika, kamu tahu nggak? Sejak kamu gabung, suasana tim jadi lebih teratur. Kamu teliti dan nggak banyak drama. Itu penting di dunia kerja." Rika tersenyum kecil. "Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Dan itu kelihatan. Terus pertahankan, ya. Aku yakin kamu bisa naik posisi ke level senior, kalau terus konsisten begini." Kata-kata itu membuat Rika nyaris tak percaya. Ia tidak pernah mengejar pujian, tapi mendengar seseorang mengakui usahanya, rasanya seperti hadiah yang tak ternilai. Malamnya, di rumah, Bu Rahma menyiapkan makan malam sederhana, sayur bening dan tempe goreng hangat. "Rika, tadi Ibu Nita telepon," kata Bu Rahma tiba-tiba. Rika menoleh, terkejut. "Ibu Nita telepon Ibu?" "Iya, katanya kamu luar biasa di kantor, bikin timnya bangga." "Masya Allah, Nak." Ibu sampai terharu dengarnya. Rika menunduk, tersenyum malu. "Ah, Ibu Nita lebay aja, Bu." Pak Hasan yang sedang membaca koran ikut bicara. "Nggak usah merendah terus, Rika. Kamu memang kerja keras. Bapak lihat sendiri, tiap malam lembur, tapi nggak pernah ngeluh." Rika tertawa kecil. "Kalau ngeluh, nggak akan maju, Pak." Pak Hasan menatap putrinya dengan bangga. "Bapak dulu takut kamu nggak kuat setelah kejadian itu. Tapi ternyata kamu jauh lebih tangguh dari yang Bapak kira." Kata-kata itu membuat dada Rika sesat, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang menumpuk diam-diam. Ia menatap kedua orang tuanya, lalu menunduk pelan. Air matanya menetes, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Terima kasih, Pak, Bu, udah percaya sama aku." Bu Rahma mendekat, mengusap pipinya dengan lembut. "Nangis lagi?" Rika menggeleng pelan. "Bukan sedih, Bu. Aku cuma lega. Lega karena akhirnya aku bisa bikin kalian bangga." Malam semakin larut. Rika duduk di balkon kamarnya, menatap langit. Angin malam membawa aroma tanah dan bunga melati. Ia membuka buku harian dan menulis. "Dulu aku menangis karena kehilangan. Sekarang aku menangis karena bisa berdiri lagi. Aku tidak menyalahkan siapapun.
Mungkin memang begini caranya Tuhan mengajarkanku arti kekuatan. Ia menutup buku itu perlahan. Dalam benaknya, nama Yunus sempat melintas. Tapi kali ini tidak ada amarah, tidak ada rindu, hanya tenang. Ia bahkan bisa mendoakan dengan tulus, agar laki-laki itu juga menemukan kedamaian yang sama. Rika berdiri, menatap ke arah jalan sepi di depan rumah. Aku nggak akan menoleh ke belakang lagi, bisiknya. Cahaya lampu jalan memantul di matanya yang kini tampak lebih berani. Bukan mata perempuan yang patah, tapi mata seseorang yang telah menemukan dirinya kembali. Dan malam itu, Rika benar-benar melangkah ke babak baru. Bukan sebagai korban dari cerita lama, tapi sebagai penulis dari kisah hidupnya sendiri. Suara lonceng kecil di atas pintu kafe berbunyi ketika Rika melangkah masuk. Ia datang mewakili timnya untuk bertemu klien baru dari perusahaan logistik. Penampilannya rapi dan anggun, blus putih sederhana dipadu celana kulot abu dan tas kerja coklat muda. Aura percaya diri terpancar dari caranya berjalan dan berbicara. Kafe itu tidak terlalu ramai. Wangi kopi bercampur suara mesin espresso menciptakan suasana tenang. Rika memilih meja di dekat jendela, membuka laptop, dan menunggu perwakilan klien yang katanya sebentar lagi datang. Tak lama, seorang pria memasuki kafe. Langkahnya ragu sejenak begitu matanya menangkap sosok perempuan di pojok ruangan. Wajahnya menegang. Yunus. Ia berdiri mematung beberapa detik, tak percaya pada pandangan matanya sendiri. Rika, perempuan yang dulu ia pulangkan dengan dingin, kini duduk di depannya, tampak jauh lebih berkelas dan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada wajah rapuh. Rika mendongak, dan keduanya bertatapan. Sekilas, waktu seperti berhenti. Oh, Rika membuka suara lebih dulu. Jadi, pihak dari PT Satria Logistik itu, kamu, Yunus. Yunus menarik napas pelan. Iya, aku juga nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Nada suaranya berusaha datar, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Rika tersenyum sopan. Baiklah, berarti kita bahas kerja sama seperti biasa. Ya, nggak usah dibawa ke hal pribadi. Yunus mengangguk, mencoba menyesuaikan diri. Tentu, profesional aja. Mereka duduk berhadapan. Di antara mereka, ada meja kecil dan 2 cangkir kopi yang baru dihidangkan pelayan. Tapi jarak emosional di antara keduanya terasa jauh lebih besar. Rika membuka file presentasi di laptop. Ini contoh desain katalog pengiriman yang perusahaan kami buat. Kalau cocok, kami bisa lanjut ke tahap revisi. Yunus berusaha fokus, tapi matanya sesekali mencuri pandang. Ia memperhatikan bagaimana Rika berbicara, tenang, terukur, tanpa sedikit pun sisa kepanikan yang dulu sering ia lihat. Sejak kapan dia jadi setegas ini? Pikir Yunus. Masih ada yang mau kamu tanyakan? Tanya Rika datar tanpa menatap langsung. Ah, enggak, udah jelas. Oke, jadi kalau disetujui, kami kirim proposal final minggu depan. Yunus mengangguk lagi. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar aneh, percampuran antara kagum dan menyesal. Ia mencoba mengalihkan topik, pura-pura santai. Kamu kelihatan beda sekarang. Rika menatapnya sekilas. Orang pasti berubah, Yunus. Termasuk kamu. Yunus tertawa kaku. Mungkin. Bedanya, lanjut Rika lembut, aku berubah karena belajar. Entah kamu. Kata itu menohok halus. Yunus terdiam, matanya menunduk sejenak. Pelayan datang menghampiri, menaruh nota di meja. Rika langsung meraih dompetnya. Aku yang bayar. Ini urusan kerja, biar cepat. Yunus buru-buru menahan. Nggak usah, biar aku aja. Rika tersenyum tipis. Nggak perlu. Aku sudah bisa bayar kopi sendiri sekarang. Hening. Hanya terdengar denting sendok dan musik lembut dari pengeras suara. Yunus menatapnya lagi. Tatapan yang dulu dipenuhi superioritas, kini berubah kikuk. Rika, kamu nggak marah sama aku? Rika menatap balik dengan sorot tenang, tapi tegas. Dulu iya, sekarang tidak. Aku udah selesai dengan marah. Jadi kamu, beneran udah lupa semuanya? Rika menghela napas pelan, menatap keluar jendela. Bukan lupa, aku cuma udah berhenti hidup di masa lalu. Ia menutup laptopnya, berdiri, lalu merapikan tas. Kalau nggak ada tambahan, aku pamit dulu.
Terima kasih waktunya, Yunus. Yunus berusaha menahan diri agar tidak memanggilnya lagi, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap punggung Rika yang berjalan menjauh. Langkahnya ringan, mantap, dan berwibawa. Untuk pertama kalinya, Yunus merasa benar-benar kecil di hadapan perempuan itu. Dulu ia merasa lebih tinggi karena bisa meninggalkan. Tapi kini, dialah yang tertinggal oleh versi Rika yang telah tumbuh lebih kuat dari bayangannya. Rika keluar dari kafe dengan angin sore yang lembut menyapa wajahnya. Ia menghela napas lega. Tidak ada amarah, tidak ada luka, hanya ketenangan. Dulu aku menangis di depan dia. Sekarang aku bisa menatapnya tanpa gemetar, pikir Rika dalam hati sambil berjalan ke arah parkiran. Dan saat mobilnya melaju meninggalkan tempat itu, Yunus masih duduk di meja yang sama, menatap gelas kopinya yang mulai dingin. Untuk pertama kalinya, gengsi tidak bisa menutupi rasa kosong yang menelannya perlahan. Sore itu kantor mulai sepi. Sebagian besar karyawan sudah pulang, meninggalkan ruangan yang hanya diterangi cahaya matahari oranye dari jendela besar. Rika masih duduk di mejanya, menatap layar laptop yang sudah gelap. Tangannya memegang pulpen, tapi pikirannya melayang entah kemana. Suara langkah pelan terdengar dari arah pantry. Masih di sini juga, Rika? Suara Dimas terdengar ringan seperti biasa. Rika menoleh dan tersenyum tipis. Iya, lagi beresin sedikit laporan. Kamu belum pulang? Belum, nunggu macet reda. Lagi pula kopi sore belum lengkap kalau nggak ada temennya. Jawab Dimas sambil menunjukkan 2 gelas kopi kertas di tangannya. Rika terkekeh kecil. Kamu tahu aja aku butuh kopi. Mereka duduk di meja kecil dekat jendela. Sore menjelma senja, dan langit di luar berubah lembayung. Beberapa menit pertama hanya diisi dengan diam. Rika mengaduk kopinya perlahan, lalu berkata pelan. Dimas, kamu pernah ngerasa kecewa banget sama seseorang sampai nggak tahu harus benci atau sedih? Dimas menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. Aku pernah. Dan biasanya, perasaan itu muncul karena kita masih peduli. Rika terdiam, memandangi uap kopi yang menari. Aku pernah menikah. Dan, ya, semuanya berakhir nggak seperti yang aku bayangkan. Dimas tidak terkejut, hanya menunduk hormat. Aku bisa lihat dari caramu cerita tentang masa lalu, selalu hati-hati. Dia ninggalin aku, bukan karena salah besar. Katanya cuma bosan. Rika berkata dengan nada datar, tapi matanya bergetar halus. Dimas menarik napas, tidak buru-buru memberi nasihat. Kamu pasti sakit waktu itu. Rika mengangguk pelan. Banget. Tapi anehnya, sekarang rasa itu nggak sesakit dulu. Mungkin karena aku udah capek ngerasa marah. Dimas menatap Rika dengan ekspresi penuh empati, bukan simpati. Rika, kamu tahu nggak, kadang yang paling berat bukan kehilangan orangnya, tapi melepaskan rasa sakitnya. Karena tanpa sadar, kita udah terlalu lama hidup di bawah bayangannya. Rika menatapnya. Melepaskan rasa sakit. Iya. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan yang dia lakukan. Tapi kamu memilih buat nggak ngasih dia ruang lagi buat nyakitin kamu, bahkan lewat kenangan. Kalimat itu membuat ruangan terasa hening sejenak. Rika menunduk, jari-jarinya menggenggam gelas kopi yang mulai dingin. Dalam hati, ia tahu Dimas benar. Selama ini ia berpikir sudah kuat karena tidak menangis lagi, padahal hatinya masih belum benar-benar bebas. Dimas tersenyum kecil. Kamu udah sejauh ini, Rika. Jangan biarkan luka lama bikin kamu berhenti. Kadang, memaafkan itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Rika mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Aku pikir aku udah nggak bisa dengar kata, maaf, tanpa ngerasa sesak. Tapi ternyata, dengar dari kamu, rasanya beda. Karena kamu udah siap, kata Dimas pelan. Mereka berdua diam lagi. Tak ada romansa, tak ada tatapan berlebihan. Hanya 2 orang dewasa yang saling memahami luka satu sama lain. Menjelang maghrib, Rika berkemas dan pamit. Dalam perjalanan pulang, angin sore terasa lebih lembut dari biasanya. Ia tidak lagi merasa tertekan dengan kenangan yang muncul sesekali. Ada ruang baru di hatinya, ruang untuk menerima dan memaafkan. Sampai di rumah, Rika masuk ke kamar, menyalakan lampu meja, dan membuka buku hariannya.
Di halaman kosong, ia menulis dengan tangan sedikit bergetar. Aku siap memaafkan. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku ingin tenang. Tinta pena itu mengering cepat, seolah ikut menyetujui niat barunya. Rika menutup buku harian itu dengan senyum kecil. Malam turun perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa ringan. Tidak lagi dipenuhi tanya, tidak lagi diikat amarah. Hanya ada keikhlasan yang hangat, seperti secangkir kopi yang menenangkan setelah hari panjang. Pagi itu suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Yunus baru saja masuk ruangannya ketika suara hak sepatu Vina terdengar mendekat cepat. "Mas Yunus," panggilnya dengan nada setengah kesal. Yunus menoleh, meletakkan map kerja di meja. "Ada apa, Vin?" Vina berdiri di ambang pintu, wajahnya diselimuti raut tidak sabar. "Kenapa desain yang aku revisi nggak kamu kirim ke klien? Padahal aku sudah kerja lembur semalam." Nada suaranya meninggi. Yunus berusaha tenang. "Aku belum kirim karena aku ingin pastikan data harga dari bagian procurement sudah sesuai. Jangan sampai klien dapat angka yang salah. Tapi aku udah bilang, itu bisa disusul. Kamu tuh terlalu banyak aturan." Vina melipat tangan di dada, menatap dengan pandangan tajam. Yunus menatapnya dalam diam beberapa detik. Ia mengenal nada itu, nada yang tak pernah mau mendengar. Perlahan, ia berkata, "Kita kerja tim, Vin. Nggak bisa asal buru-buru." Vina menghela napas keras, lalu menatap Yunus dengan pandangan dingin. "Tahu nggak, Mas? Kadang aku heran, kenapa orang kayak kamu bisa jadi kepala divisi. Semua harus lewat prosedur, semua harus rapi. Hidup tuh nggak sesempurna itu." Kalimat itu menampar Yunus dengan halus. Ia tak menjawab, hanya menatap meja, menahan diri. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai bergetar, bukan marah, tapi getir. Siang harinya, suasana makin canggung. Beberapa rekan kerja mulai berbisik pelan melihat sikap Vina yang meledak-ledak. Di ruang rapat, Vina kembali membuat suasana panas. "Maaf, Bu Lila, desain ini nggak akan selesai kalau bagian procurement terlalu lambat," katanya di depan semua orang. Yunus segera menimpali dengan nada tegas. "Vina, tolong jangan salahkan divisi lain di rapat resmi. Kita harus jaga profesionalitas." Vina mendengus. Mas Yunus selalu sok benar. Ruang rapat mendadak hening. Semua mata berpaling ke mereka berdua. Yunus menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang hampir keluar. Ia tahu kalau membalas, hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia menutup rapat dengan tenang, lalu keluar lebih dulu. Di luar ruangan, langkahnya berat. Ia duduk di bangku dekat jendela koridor, menatap jauh keluar. Di kejauhan, hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela. Beberapa jam kemudian, Vina menyusulnya ke pantry. "Mas, maaf ya, aku cuma kepancing emosi tadi," katanya dengan senyum yang dibuat-buat. Yunus hanya melirik sekilas. "Enggak apa-apa, aku juga mungkin terlalu keras." Vina tersenyum lagi, tapi matanya tidak memancarkan ketulusan. "Mas jangan marah, ya. Aku kan cuma pengen semua cepat selesai." Yunus tidak menanggapi lebih jauh. Ia mulai sadar sesuatu. Setiap kali Vina minta maaf, selalu ada alasan di baliknya, selalu ada arah yang ingin ia kendalikan. Selama ini ia kira Vina adalah sosok yang lembut dan menyenangkan, tapi ternyata di balik sikap manis itu tersimpan keegoisan yang tajam. Ia mulai melihat sisi lain yang dulu tidak pernah terlihat, sisi yang membuatnya merasa hampa, bukan bahagia. Malamnya, setelah pulang ke apartemennya, Yunus menyalakan lampu meja kerja. Tumpukan dokumen masih berserakan, tapi matanya tertuju pada laci kecil di sudut meja. Ia membuka laci itu perlahan dan mengeluarkan sebuah bingkai foto. Foto pernikahan. Ia dan Rika berdiri berdampingan, mengenakan senyum yang tulus. Wajah Rika terlihat lembut dan tenang, senyum yang dulu ia anggap terlalu datar. Tapi kini, saat menatapnya lagi, Yunus justru melihat sesuatu yang berbeda, ketulusan, kesabaran, dan kasih yang tidak pernah menuntut. Tangannya gemetar ringan saat menyentuh kaca bingkai itu. "Rika," bisiknya pelan. "Aku dulu nggak tahu kamu sekuat itu." Ia termenung lama. Dalam diam, pikirannya berkelana ke masa lalu. Saat Rika dengan sabar menyiapkan sarapan, menunggu Yunus pulang lembur tanpa mengeluh.
Semua hal kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa berharga. Rasa sesak muncul di dada. Bukan karena kehilangan yang baru, tapi karena penyesalan yang mulai tumbuh tanpa bisa ia hentikan. Hujan di luar semakin deras, menimpa jendela seperti mengetuk-ngetuk hatinya yang beku. Yunus menatap kembali foto itu, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, gengsinya goyah. Mungkin aku bukan kehilangan perempuan yang salah, tapi aku yang salah karena melepas perempuan yang tepat. Kalimat itu hanya bergema di kepalanya, tak pernah terucap. Tapi malam itu, penyesalan mulai tumbuh diam-diam, mengakar dalam hati yang dulu terlalu sombong untuk mengakuinya. Hari Senin pagi di kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Semua orang tampak gelisah. Di ruang utama, monitor besar menampilkan laporan proyek yang tiba-tiba bermasalah. Angka biaya tidak sesuai dengan yang disetujui klien. Siapa yang input data terakhir? Suara Bu Lila terdengar tajam di ruang rapat. Semua diam. Lalu, dengan nada manis tapi gugup, Vina berkata, "Seingat saya, terakhir Mas Yunus yang buka filenya, Bu." Yunus menatapnya tak percaya. Aku justru yang minta data itu dikunci supaya tidak ada perubahan sebelum final." Vina cepat menyela, "Tapi file itu terkirim ke klien dari akunmu, Mas. Aku punya buktinya." Ruang rapat jadi hening. Beberapa rekan kerja saling pandang, bingung dan tak berani bicara. Yunus menarik napas panjang. "Aku nggak pernah kirim apapun ke klien tanpa verifikasi. Kalau ada kesalahan, aku siap tanggung jawab, tapi tolong cek dulu log sistemnya." Bu Lila mengangguk. "Baik, aku minta bagian IT periksa siapa yang terakhir mengakses file itu." Sore hari, suasana kantor makin tegang. Rumor menyebar bahwa Yunus yang membuat proyek bermasalah. Bahkan beberapa karyawan mulai berbisik di pantry. Vina terlihat tenang, terlalu tenang. Ia bahkan sempat berkata pada rekan lain, "Ya, sayang aja, posisi kepala divisi bisa hancur gara-gara satu kesalahan kecil." Namun tanpa sepengetahuannya, di divisi desain, Rika, yang kini bekerja di cabang lain milik grup perusahaan yang sama, mendengar kabar itu lewat rekan lamanya. Ia tahu sistem yang digunakan perusahaan tersebut, dan ia tahu cara mengecek metadata file kerja. Rika tidak ikut campur langsung, tapi malam itu ia membuka laptop pribadinya dan memeriksa dokumen kerja yang diunggah ke server pusat. Di sana tertulis jelas, perubahan terakhir dilakukan oleh akun Vina. Ia menatap layar beberapa detik, menimbang. Lalu tanpa banyak pikir, ia mengirim email singkat ke Bu Lila. "Maaf, saya hanya ingin membantu meluruskan. Berdasarkan data log di server, perubahan terakhir dilakukan bukan oleh Yunus, melainkan oleh akun Vina. Saya lampirkan bukti screenshot log sistem." Rika Hasanah, Divisi Desain Cabang Timur. Keesokan paginya, Bu Lila memanggil semua orang. Wajahnya datar, tapi tegas. "Setelah kami periksa sistem, ditemukan bahwa file proyek diubah oleh akun Vina, bukan Yunus." Suara bergumam langsung memenuhi ruangan. Vina pucat seketika. "Bebu, saya cuma..." "Cukup," potong Bu Lila dingin. "Kamu sudah menuduh tanpa bukti. Itu pelanggaran serius." Yunus menatapnya, antara lega dan kecewa. Ia tidak berkata apapun, hanya melihat bagaimana Vina menunduk, kehilangan kata. Setelah rapat selesai, beberapa rekan kerja menepuk bahu Yunus. "Syukurlah, Mas. Nama kamu bersih." Yunus hanya mengangguk, namun di dalam dadanya ada rasa lain yang lebih dalam daripada sekadar lega. Saat duduk di ruangannya, ia membuka ponsel. Di inbox, ada salinan email dari Bu Lila yang menyebutkan sumber bukti. Informasi ini dikirim oleh Rika Hasanah. Nama itu membuat napasnya tercekat. Rika, perempuan yang dulu ia pulangkan tanpa rasa bersalah, sekarang justru menyelamatkannya dari fitnah yang bisa menghancurkan karirnya. Yunus menatap layar itu lama. Lalu ia menutup ponsel dan menyandarkan diri di kursi. Matanya menerawang. "Rika," bisiknya pelan, "bahkan setelah semua yang aku lakukan, kamu masih menolong aku." Ada sesuatu di dadanya yang pelan-pelan berubah. Gengsi yang dulu tinggi, kini mulai runtuh oleh rasa malu dan kagum yang tak bisa ia tolak. Ia sadar, selama ini ia mencari sosok sempurna, tapi melupakan arti kebaikan yang tulus. Malam harinya, Yunus membuka lagi laci kecil di meja apartemennya.
Bingkai foto yang sama masih di sana. Tapi kali ini, ia tak hanya menatapnya, ia tersenyum pahit. Kebaikanmu nggak pernah hilang, ya, Rick. Aku yang dulu buta. Hujan turun perlahan di luar jendela. Dalam keheningan itu, Yunus menunduk, menyadari betapa kerasnya hidup telah menegurnya. Bukan lewat hukuman, tapi lewat kebaikan perempuan yang pernah ia sakiti. Dan untuk pertama kalinya, Yunus merasa benar-benar kecil di hadapan hatinya sendiri. Langit sore tampak mendung ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah sederhana milik keluarga Pak Hasan. Pagar besi bergetar pelan saat dibuka. Dari dalam mobil, Yunus keluar dengan langkah berat. Wajahnya menegang, seperti seseorang yang datang membawa dosa yang belum dihapus. Pak Hasan, yang sedang menyapu halaman, langsung menatapnya tajam. Gerakan tangannya berhenti. Yunus, suaranya rendah tapi tegas. Yunus menunduk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, jawab Pak Hasan pendek, lalu bersandar pada gagang sapu. Ada perlu apa datang ke sini? Hening sejenak. Hanya suara angin dan dedaunan kering yang jatuh. Yunus menatap tanah, mencoba menenangkan napas. Saya datang untuk minta maaf, Pak. Saya sadar, selama ini saya salah besar sama Rika. Saya nyakitin dia. Saya. Pak Hasan mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan banyak alasan. Kalau benar sadar, cukup bilang apa yang mau kamu perbaiki. Kalimat itu menampar lembut, tapi dalam. Yunus menelan ludah. Saya nggak minta dia kembali, Pak. Saya cuma ingin minta maaf dengan benar. Dulu saya sombong. Saya pikir saya bisa bahagia tanpa dia. Tapi ternyata yang hilang dari saya bukan cuma istri, tapi ketenangan. Dari dalam rumah, Bu Rahma muncul, diikuti Rika yang baru keluar dari ruang tamu. Rika berhenti di ambang pintu begitu melihat Yunus. Wajahnya kaku sejenak, tapi matanya tetap tenang. Tak ada lagi air mata di sana, hanya kedewasaan yang tumbuh dari luka lama. Rika, suara Yunus parau, hampir bergetar. Aku tahu nggak pantas datang, tapi izinkan aku ngomong sebentar aja. Pak Hasan menatap putrinya, memberi isyarat. Kalau kamu kuat, dengarkanlah. Kalau tidak, Bapak yang hadapi. Rika menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Enggak apa-apa, Pak. Aku kuat. Yunus melangkah mendekat beberapa langkah, tapi masih menjaga jarak. Terima kasih sudah bantu aku di kantor waktu itu. Aku tahu kamu nggak harus melakukan itu, tapi kamu tetap menolong. Rika menatapnya datar. Aku cuma lakukan yang benar. Yunus menunduk. Dan aku baru sadar, selama ini yang benar itu selalu kamu. Aku yang egois. Aku kira cinta itu cukup dengan rasa nyaman, tapi ternyata yang paling penting itu hati yang tulus. Dan kamu, Rick, kamu punya itu. Hening menggantung. Angin sore menyapu halaman, membawa aroma tanah yang basah. Pak Hasan akhirnya bicara, suaranya dalam dan berwibawa. Yunus, waktu dulu kamu datang melamar anak saya, kamu bilang akan jaga dia sampai akhir. Tapi yang kamu lakukan justru meninggalkannya karena bosan. Apa arti janji kalau begitu? Yunus menunduk makin dalam. Saya nggak punya alasan, Pak. Semua kesalahan itu milik saya sendiri. Pak Hasan menatapnya tajam, namun nada suaranya melunak. Nak, hidup memang selalu memberi kesempatan kedua, tapi bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Kalau kamu benar-benar menyesal, jangan datang untuk memaksa. Datanglah untuk belajar menghormati keputusan orang lain. Yunus menatap Pak Hasan dengan mata berkaca. Saya mengerti, Pak. Saya cuma ingin bilang kalau saya menyesal sedalam-dalamnya. Saya nggak bisa ubah masa lalu, tapi saya doakan Rika selalu bahagia, dengan atau tanpa saya. Rika diam. Pandangannya lembut tapi tegas. Ia melihat Yunus bukan lagi sebagai suami yang meninggalkannya, melainkan manusia yang sedang belajar memahami arti kehilangan. Terima kasih sudah datang, Yunus, katanya pelan. Tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Luka itu sudah lama sembuh, hanya saja bekasnya masih ada. Yunus mengangguk, menelan kenyataan itu. Aku paham. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Cuma, aku ingin kamu tahu, aku benar-benar minta maaf. Pak Hasan melangkah maju, menepuk bahu Yunus dengan satu tangan. Kalau memang niatmu baik,
jadikan penyesalan ini pelajaran, bukan beban. Lelaki sejati bukan yang tak pernah salah, tapi yang berani mengakuinya tanpa berharap imbalan. Yunus menatap mata ayah mertuanya lama, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat. Ia lalu berbalik, berjalan perlahan menuju mobilnya. Rika tetap berdiri di tempat, memandang punggung Yunus yang semakin menjauh. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar, bukan cinta, tapi rasa lega. Karena akhirnya, semua kata yang dulu tak sempat terucap, kini telah selesai. Mobil itu pergi meninggalkan halaman. Angin berhembus lembut, menyentuh wajah Rika. Bu Rahma memeluk putrinya dari belakang. Kamu nggak apa-apa, Nak? Rika menggeleng. Enggak, Bu. Aku cuma, akhirnya bisa tenang. Senja baru saja turun ketika Rika menerima pesan singkat dari Yunus. Boleh aku bicara sebentar, tanpa maksud apapun? Rika menatap layar ponselnya lama. Tak ada kemarahan, tak ada keraguan, hanya keheningan yang ia rasakan. Setelah beberapa menit, ia membalas singkat. Baik, di taman dekat rumah. 15 menit. Taman itu sunyi sore itu. Bangku kayu di bawah pohon flamboyan menjadi saksi bisu banyak cerita yang pernah selesai di sana. Yunus datang dengan wajah lelah, tapi sorot matanya jujur. Terima kasih udah mau ketemu, katanya pelan. Rika mengangguk, duduk berjarak. Kamu bilang mau bicara. Silakan. Yunus menarik napas panjang. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Bukan cuma karena kehilanganmu, tapi karena dulu aku nggak pernah menghargai ketulusanmu. Aku pikir cinta bisa diganti dengan kenyamanan baru, tapi ternyata yang hilang nggak tergantikan. Rika menatap lurus ke depan. Suaranya lembut tapi tegas. Penyesalan memang datang setelah kehilangan, Yunus. Tapi aku sudah melewati masa itu. Aku udah belajar berdamai dengan semuanya. Yunus mengangguk perlahan, bibirnya gemetar menahan perasaan. Aku nggak minta kamu balik. Aku tahu itu nggak pantas. Aku cuma ingin kamu tahu, setiap hari aku belajar dari kesalahan itu. Bagus kalau kamu belajar, jawab Rika tenang. Aku juga belajar. Belajar untuk memaafkan, meski luka itu dulu dalam. Ia menoleh padanya, menatap tanpa dendam. Aku udah maafin kamu, Yunus. Tapi bukan berarti aku bisa kembali ke masa itu lagi. Aku udah bukan perempuan yang sama seperti dulu. Yunus terdiam. Kata-kata Rika terasa lembut, tapi menikam tepat di hati. Tak ada nada marah, hanya kejujuran yang matang dari seseorang yang telah tumbuh dari luka. Aku mengerti, katanya akhirnya, suaranya serak. Dan aku bersyukur kamu masih bisa bicara sebaik ini sama aku. Aku kira kamu bakal benci. Rika tersenyum tipis. Dulu mungkin iya. Tapi membenci cuma bikin aku terus terikat sama masa lalu. Sekarang aku cuma ingin melangkah dengan hati ringan. Yunus menunduk, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. Aku doain kamu bahagia, Rik. Dengan siapapun nanti. Rika berdiri perlahan, menatapnya sekali lagi dengan mata yang tenang. Terima kasih. Aku juga doain kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ia melangkah pergi, membiarkan angin senja menyapu rambutnya. Tak ada air mata, tak ada amarah, hanya keteguhan seorang perempuan yang sudah selesai dengan masa lalunya. Yunus menatap punggung Rika hingga hilang di tikungan jalan. Dalam hatinya, penyesalan dan kelegaan berbaur jadi satu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan dan ketulusan yang tak lagi bisa ia miliki. Pagi itu, udara masih sejuk ketika Pak Hasan membuka pintu rumah dan mendapati seseorang sedang menyapu halaman. Bukan tukang kebun, bukan pula tetangga, melainkan Yunus. Assalamualaikum, Pak. Sapa Yunus pelan sambil menunduk. Pak Hasan diam beberapa detik, menatap lelaki itu dengan pandangan sulit ditebak. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Yunus? Tidak ada, Pak. Saya cuma ingin bantu sedikit. Biar nggak terlalu banyak kerjaan di pagi hari. Jawab Yunus hati-hati, suaranya penuh rasa hormat. Pak Hasan menghela napas panjang. Perbuatan baik nggak bisa menghapus yang dulu, Nak. Tapi kalau niatmu tulus, lakukan tanpa perlu menjelaskan. Yunus mengangguk, lalu melanjutkan menyapu. Ia tak membantah, tak memaksa bicara. Ia hanya bekerja dalam diam, mengumpulkan dedaunan yang jatuh satu persatu.
seperti seseorang yang sedang berusaha merapikan hatinya sendiri. Sejak pertemuan mereka terakhir di taman, Yunus tak lagi datang membawa kata-kata. Ia datang membawa tindakan. Membantu memperbaiki pagar yang rusak. Mengantar belanjaan Bu Rahma tanpa diminta. Memberikan buku-buku desain untuk Rika. Lewat Dimas yang kebetulan satu kantor dengan temannya. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan. Bu Rahma sempat berkata pada suaminya, "Sepertinya dia sungguh berubah, Pak. Dulu dia nggak pernah bisa setenang itu." Pak Hasan menimpali dengan tenang, "Kalau benar berubah, waktu yang akan membuktikan. Bukan kata-katanya." Rika melihat semuanya dari jendela kamarnya. Awalnya ia hanya ingin memastikan, bukan memperhatikan. Tapi lama-lama, ia tahu, perhatiannya mulai tumbuh kembali. Bukan sebagai cinta, melainkan sebagai rasa hormat pada usaha seseorang yang benar-benar ingin menebus kesalahan. Suatu sore, Rika pulang kerja dan mendapati Yunus sedang membantu Bu Rahma menata pot bunga di teras. Ketika pandangan mereka bertemu, Yunus segera menunduk, tak berkata apapun. Rika sempat berhenti sejenak, menatap punggung lelaki itu. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya diam, bukan dingin seperti dulu, tapi tenang dan tulus. Bu Rahma menatap anaknya dengan senyum hangat. Kadang, Rika, orang nggak butuh dimaafkan lewat kata, tapi diberi kesempatan buat berbuat baik. Rika terdiam. Kalimat ibunya menancap lembut di hati. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. Ketulusan bukan datang dari permintaan maaf, tapi dari tindakan yang konsisten tanpa tuntutan. Beberapa hari kemudian, ketika Yunus berpamitan setelah memperbaiki saluran air di belakang rumah, Rika sempat menghentikannya. "Yunus," panggilnya pelan. Yunus berbalik, wajahnya terlihat ragu. "Terima kasih," ucap Rika singkat, tapi dengan senyum kecil yang tulus. Yunus sempat terpaku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Sama-sama, Rika." Ia pergi tanpa menoleh lagi, tapi langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Rika berdiri di ambang pintu, memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum di wajahnya bukan lagi untuk menutupi luka, melainkan tanda bahwa hatinya mulai terbuka. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang kerja Rika. Di atas meja, tumpukan berkas tersusun rapi, dan papan nama bertuliskan, Rika Hasan, Senior Designer, terpasang dengan sederhana namun penuh makna. Ia tersenyum kecil sambil menatap layar laptopnya. Dulu, ruangan seperti ini hanya ada dalam impiannya, sekarang menjadi kenyataan. Tapi bukan kesuksesan yang membuatnya bahagia, melainkan ketenangan yang akhirnya ia temukan. "Rick, desainmu untuk klien luar negeri disetujui," kata Dimas sambil mengetuk pintu. Rika menoleh dan tersenyum. "Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Dimas. Tolong kirimkan file final sore ini, ya." "Siap, bos," jawabnya santai sambil tertawa kecil. Rika ikut tersenyum. Suasana kantor kini selalu terasa ringan, tanpa beban masa lalu. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari hati yang mau berdamai. Sore harinya, Rika pulang ke rumah orang tuanya. Ia mendapati pemandangan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Yunus sedang membantu Pak Hasan memperbaiki pagar. Bu Rahma datang dari dapur, membawa 2 gelas teh manis. "Rika, bantuin kasih teh ke depan, Nak," ucap ibunya dengan nada hangat. Rika melangkah pelan, menaruh 2 gelas di meja kecil dekat teras. Yunus menatap sekilas, lalu menunduk sopan. "Terima kasih, Rika," katanya lirih. "Sama-sama," jawab Rika tenang, duduk di kursi samping ibunya. Suasana sore itu damai. Tidak ada canggung yang menyakitkan, tidak pula kedekatan yang dipaksakan. Hanya keheningan lembut yang menandakan bahwa luka-luka lama sudah berubah menjadi pelajaran. Pak Hasan tersenyum tipis, menatap mereka berdua. Hidup itu aneh, ya. Kadang butuh jarak panjang untuk bisa saling mengerti tanpa harus menyalahkan. Rika menatap ayahnya, lalu Yunus. "Iya, Pak. Dulu aku pikir yang paling penting itu cinta. Sekarang aku tahu, yang lebih penting adalah ketulusan dan tanggung jawab." Yunus mendengar kalimat itu dalam diam. Ia tak menyela, hanya menunduk dengan rasa hormat. Tidak lagi sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti arti menghargai.
Setelah selesai membantu, Yunus pamit. Saya pulang dulu, Pak, Bu. Terima kasih sudah menerima saya meski cuma datang bantu. Pak Hasan menepuk bahunya pelan. Kebaikan gak pernah sia-sia. Nak, teruslah jadi orang baik. Itu cukup. Yunus menatap Rika sebentar. Jaga diri, Rika. Aku senang lihat kamu sekarang. Tenang. Rika tersenyum lembut. Terima kasih, Yunus. Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu. Yunus tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Langkahnya mantap, bukan lagi penuh sesal. Karena kini ia tahu, penebusan tidak selalu berarti kembali, tapi memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Rika memandangi punggungnya yang menjaur. Tak ada air mata, hanya rasa lega. Ia menatap langit yang berwarna oranye keemasan. Dalam hatinya ia berbisik, inilah aku yang baru. Bukan lagi perempuan yang ditinggalkan, tapi perempuan yang belajar berdiri sendiri dengan tenang. Sore itu, langit tampak berwarna lembayung. Rika duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan semilir angin yang lembut. Di depannya, pepohonan bergoyang pelan, seolah ikut menenangkan hatinya yang kini benar-benar damai. Setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, amarah, dan perjuangan, akhirnya ia tiba di titik ini. Titik di mana semua luka telah berubah menjadi kekuatan. Bu Rahma datang membawa piring berisi kue kesukaannya. Masih suka menyendiri di jam segini, ya, Nak? Tanyanya lembut. Rika tersenyum. Bukan menyendiri, Bu. Cuma, bersyukur. Ia menatap langit lagi, matanya berbinar lembut. Dulu aku sering bertanya, kenapa Tuhan biarkan semua itu terjadi? Tapi sekarang aku paham, semua kejadian itu bukan untuk menghancurkan, tapi membentuk. Pak Hasan, yang duduk di kursi sebelah, ikut menatap langit. Itu tandanya kamu sudah melewati ujian hidupmu, Rika. Tuhan gak pernah salah ngatur jalan. Kadang, kehilangan bukan hukuman, tapi cara Tuhan menunjukkan nilai dirimu. Kata-kata itu membuat dada Rika hangat. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Terima kasih, Pak, Bu, karena gak pernah lepasin aku, bahkan di saat aku kehilangan arah. Pak Hasan tersenyum bijak. Kita orang tua cuma bisa jaga dari dekat. Tapi yang bikin kamu kuat itu dirimu sendiri, Rika. Rika mengangguk pelan. Aku cuma ingin terus jadi orang baik, Pak. Nggak mau dendam, nggak mau sombong, cuma ingin tenang. Sore makin redup. Suara adzan maghrib menggema dari kejauhan. Rika menatap langit terakhir kali sebelum masuk ke dalam rumah. Langkahnya ringan, senyumnya lembut. Dalam hatinya ia tahu, hidupnya kini sudah lengkap tanpa perlu kembali ke masa lalu. Kadang kehilangan bukan hukuman, tapi cara Tuhan menunjukkan nilai dirimu. Rika menutup harinya dengan doa, penuh rasa syukur dan ketenangan. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif berikutnya. Karena setiap luka punya makna, dan setiap akhir yang damai selalu lahir dari hati yang ikhlas.